Perkenalkan, nama saya Krisdayanti Syanturi dengan NIM C1C020158, kelas R11. Di sini saya akan membahas materi peramalan penjualan analisis regresi. Di sini ada definisi ramalan penjualan. Pada umumnya, perusahaan terlebih dahulu membuat ramalan penjualan. Ramalan penjualan merupakan dasar dari anggaran penjualan, di mana pada akornya merupakan dasar untuk semua anggaran operasional dan anggaran keuangan. Ramalan penjualan menurut Navarin tahun 2000 halaman 24. Pengertian ramalan penjualan menurut Navarin adalah proses kegiatan memperkirakan produk yang akan dijual pada waktu yang akan datang dalam keadaan tertentu dan dibuat berdasarkan data yang pernah terjadi dan atau tidak mungkin akan terjadi. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi peramalan penjualan. Yang pertama, ada kondisi ekonomi. Yang kedua, ada pesaing atau kompetitor. Yang ketiga, demografi konsumen. Yang keempat, perubahan strategi perusahaan. Kemudian ada definisi analisis regresi. Analisis regresi merupakan salah satu analisis data kuantitatif untuk memperhitungkan besarnya pengaruh secara kuantitatif dari perubahan suatu kejadian terhadap kejadian lainnya. Perubahan suatu kejadian dapat dinyatakan dengan perubahan nilai variabel. Tujuan penggunaan analisis regresi. Yang pertama, membuat estimasi rata-rata dan nilai variabel tergantung dengan didasarkan pada nilai variabel bebas. Yang kedua, tujuannya yaitu untuk menguji hipotesis karakteristik dependensi. Tujuan yang ketiga yaitu meramalkan nilai rata-rata variabel bebas yang didasari nilai variabel bebas di luar jangkauan sampel. Kemudian ada jenis dan metode analisis regresi. Yang pertama, analisisnya yaitu analisis regresi linear sederhana. Yaitu analisis ini merupakan analisis regresi yang hanya terdiri dari satu variabel dependen dan satu variabel independen. Variabel metode ini adalah metode pertama yang dipelajari untuk memahami konsep dari regresi sendiri. Yang kedua, analisis regresi linear berganda. Analisis regresi berganda hampir sama dengan analisis regresi linear sederhana, di mana untuk memprediksi nilai dependen atau yang lebih dikenal dengan variabel Y memerlukan variabel independen atau yang lebih dikenal dengan variabel X. Kemudian jenis dan metode analisis regresi yang ketiga yaitu analisis regresi logistik. Analisis regresi ini cukup berbeda jika dibandingkan dengan dua analisis regresi sebelumnya. Analisis regresi logistik terbilang cukup rumit karena biasanya digunakan untuk menentukan probabilitas dari suatu kejadian seperti ya atau tidak, hidup atau mati, dan lain sebagainya. Umumnya, untuk menggunakan regresi logistik, variabel dependennya variabel Y yang bersifat kategorik. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.